Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Khairia Alifah dari kelas 10 TJKT 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lembaga sosial. Apakah kalian sudah tahu apa itu lembaga sosial? Kalau belum tahu, yuk simak video kali ini. Nah, kita akan belajar tentang lembaga sosial. Apa sih lembaga sosial itu? Lembaga sosial adalah himpunan norma-norma dari segala tingkah yang berkisar pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Norma yaitu aturan untuk mengatur masyarakat agar lebih tertib dan teratur. Lembaga sosial pasti ada tujuan dan fungsi. Tujuan lembaga sosial yaitu 1. Untuk memenuhi kebutuhan sosial dan kekerabatan, domestic institution, contohnya perkawinan, keluarga, dan pengasuhan anak. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat pada jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, religion institution, yaitu melakukan kegiatan di tempat ibadah, contohnya di masjid, gereja, pura, dan lainnya. Sekarang, fungsi lembaga sosial. Di dalam lembaga sosial ada 2 fungsi, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Apa sih fungsi manifest itu? Fungsi manifest adalah fungsi lembaga yang disadari dan diharapkan oleh banyak orang. Contohnya, keluarga diharapkan sebagai lembaga sosial yang berfungsi sebagai tempat internalisasi nilai dan norma yang ada di masyarakat. Yang kedua, fungsi laten. Fungsi laten adalah fungsi lembaga yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan dari banyak orang. Contohnya, lembaga pendidikan memiliki fungsi mendidik anak, tetapi juga menjauhkan anak dari pernikahan dini. Nah, berarti perbedaan fungsi manifest dan fungsi laten yaitu fungsi manifest itu dilakukan dengan kesadaran dan diharapkan, sedangkan fungsi laten dilakukan dengan tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama bagi banyak orang. Di lembaga sosial juga pasti ada jenis-jenisnya, yaitu 1. Lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan lembaga sosial paling dasar yang berfungsi sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Yang kedua, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan berperan penting dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas dan bertanggung jawab. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi mengatur sistem produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Yang keempat, lembaga agama. Lembaga agama berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual bagi masyarakat. Yang kelima, ada lembaga politik. Lembaga politik adalah seperangkat norma dan peran yang mengatur perilaku politik dalam suatu masyarakat. Lembaga politik berperan dalam membentuk, melaksanakan, dan pengawasan kekuasaan politik. Nah, di dalam lembaga sosial juga ada tipe-tipenya loh. Tipe-tipe di lembaga sosial. A. Berdasarkan sudut nilai yang diterima oleh masyarakat. 1. Basic institution, lembaga sosial primer, yaitu lembaga penting yang mendasar untuk menciptakan dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Contohnya keluarga. Yang kedua,
subsidiary institution, lembaga sosial sekunder, yaitu lembaga sosial yang dianggap sebagian masyarakat kurang penting karena tidak memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Contohnya tempat wisata, tempat berlibur, taman bermain, dan lain-lain. Tipe-tipe lembaga sosial berdasarkan sudut pengembangannya. 1. Creative institution, yaitu lembaga sosial yang tumbuh secara tidak direncanakan dan muncul sebagai akibat berlakunya adat istiadat. Contohnya KUA pada lembaga agama. Yang kedua, enacted institution, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk dan direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya sekolah pada lembaga pendidikan. Tipe-tipe lembaga sosial berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. 1. Sanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang diterima masyarakat. Contohnya koperasi yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, unsanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang ditolak masyarakat. Contohnya organisasi kriminal. Tipe-tipe lembaga sosial berdasarkan sudut penyebarannya. 1. General institution, yaitu lembaga sosial yang sudah dikenal luas sebagian besar masyarakat. Contohnya pengadilan. Yang kedua, restricted institution, yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal dan dianut oleh sebagian kecil masyarakat tertentu. Contohnya aliran pada suatu agama. Nah, yang terakhir, tipe-tipe berdasarkan fungsinya. 1. Operative institution, yaitu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan tertentu. Salah satunya memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya pasar yang dinaungi lembaga ekonomi. Yang kedua, regulative institution, yaitu lembaga yang bertujuan mengawasi adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya lembaga kepolisian. Itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dalam penyampaian materi atau salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.